Sobat Sabta. Hari ini di SMA Sabta ngadain pameran loh, yaitu pameran teknologi, sains yang diikuti oleh 12.1 dan 12.2. Ikuti keseruan kita. Hai. Halo. Hai, Hai. 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 Halo. Hai. Hai. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Hai. Hai. Kami membuat biokomposit dari ampas tebu dan pelapa pisang dengan hasil uji kelenturan yang paling tinggi. Hasilnya di sini adalah yang campuran, yaitu sebesar 96,23. Nah, biokomposit ini biasanya dimanfaatkan untuk melapisi sayap pesawat ataupun digunakan di industri otomotif lainnya juga. Di sini saya akan menerangkan mendeteksi ketinggian volume air dengan sensor RF robotik dan Arduino Uno. Cara kerjanya itu gini. Nah, jadi begini. Yang pertama itu ini yang nyala, nanti secara bertahap gitu. Nah, itu suaranya dari buzzer sini. Saya ingin menjelaskan tentang ini perakitan pemadam Arduino sederhana. Ya, menggunakan sensor api dan relay dan pompa air. Jadi cara kerjanya, ketika api hidup, nah air pun ikut hidup untuk mematikan api tersebut. Ya, ketika api padam, air akan berhenti untuk mengucur. ya tidak yang seperti yang di mall itu akan selalu hidup terus sampai tandonnya habis ya. Ini bisa menghemat air juga dan sangat otomatis. Dan walaupun tidak cuma api doang, konsleting listrik pun bisa didetek. Jadi sangat bagus untuk dicoba sendiri di rumah. Dan saya pun ngodingnya pakai HP ya, nggak pakai laptop, jadi mudah, jadi gampang. Ya sudah. Sini kita mempunyai proyek yaitu lampu otomatis berbasis Arduino dengan sensor ultrasonik. Jadi kayak gini. Jadi jika ada objek yang lewat, maka lampunya akan menyala, dan jika ada objek yang lewat lagi, maka lampu akan mati. Ini khusus digunakan untuk di kamar mandi. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan listrik. Di sini kita P5 membuat alat pakan otomatis berbasis Arduino. Jadi di sini alatnya menggunakan sensor ultrasonik. Ketika hewan ini mendekat, otomatis makanannya akan jatuh ke bawah seperti ini. Di sini kita membuat dispenser otomatis. Ketika sensor ini mendeteksi gerak, maka Ya, akan menyala. Ya, dia akan menyala selama 10 detik, dan setelah 10 detik Akan otomatis mati. dia bakal otomatis mati. Kenapa ini airnya nggak terlalu keluar banyak? Karena ini pakai 5 volt. Sedangkan kalau aku lihat di kelompok lain pakai 9 volt, itu pompanya lancar seperti dispenser biasanya. Di sini kita melakukan teknologi rekayasa yang mana kita merancang sebuah tempat sampah otomatis berdasarkan tutup botol plastik. Ini adalah cara kerjanya. Wah, kita di sini bikin biopestisida. Biopestisida itu nama lainnya adalah pestisida organik. Ya beda dari pestisida kimia yang berbahaya bagi tanah dan lingkungan. Kalau ini aman buat tanah dan lingkungan. Nah, ini untuk contohnya ya. Kita membuat dari bahan daun pepaya sama kulit jeruk. Ya seperti itu karena sama-sama mengandung flavonoid yang bisa membunuh dan mengusir hama. Kita pakai daun pepaya dan kulit jeruk nipis ini difermentasi selama 2 hari 12 jam. Untuk air dari daun pepaya itu 500 ml, kemudian di kulit jeruk nipisnya 200 ml. Dan berikut adalah hasilnya. Ini sudah siap untuk disemprotkan karena sudah difermentasi. Jadi di sini kita berdua membuat cat air dari daun ketapang dan arang biji salak. Cat air ini lebih ramah lingkungan dan nggak bikin bahaya di kita. Daun ketapang ini banyak ditemui di wilayah Indonesia. Jadi daun ketapang ini mengandung zat tanin juga yang membuat cat airnya itu menjadi pekat. Mau ngemanfaatin limbahnya, biasanya kan orang-orang habis makan salak itu langsung dibuang. Nah, kita bisa langsung ngemanfaatin buat jadiin warna hitamnya. Kita di sini membuat
pasta gigi dari limbah cangkang telur dan kulit lemon. Membuat ini yang hasilnya jadi, Dan yang ini hasilnya gagal karena perbedaan teknik pencampuran dan takaran. dan di sini kita sudah uji kepada gigi palsu. Ini gigi palsunya dikasih coklat dan ini hasilnya setelah kita bersihkan pakai odol kami. Guys, jadi kita di sini lagi bikin project kulit manggis. Kita jadiin body lotion. Dari body lotion itu ada juga yang buat ngilangin bekas luka loh, guys. Ini kita membuat sampo alami non SLS dari aloe vera. Nah, di sini bahan-bahan utamanya adalah aloe vera, lalu ada sabun kestil juga. Terus penambahnya itu ada air suling, lalu minyak essence, dan minyak zaitun. Nah, aloe vera tersendiri itu mengandung vitamin A, C, dan E. Terus juga untuk memperkuat rambut, mengurangi minyak yang berlebih juga di rambut, dan mengangkat kotoran yang untuk bertahannya sampo ini itu 1-3 bulan. Proyek kita yaitu tentang pembuatan paving block dari limbah popok bayi dikombinasikan dengan sampah plastik. Di sini kita ada 3 paving. Yang pertama ini paving perbandingannya 1:1. Yang kedua 2:3 dan yang terakhir 1:1. 1:1 itu maksudnya 1 limbah popok bayi dan satunya limbah sampah plastik. Nah, yang 2:3 itu lebih banyak popok bayinya daripada sampah plastiknya. Jadi daya tahannya kuat, cuma daya serapnya yang rendah. Jadi dari sini ini hanya popok bayi saja. Jadi tidak ada limbah plastiknya. Jadi kita menggunakan perekatnya dengan semen. Kalau yang ini kan perekat alaminya dengan sampah plastik. Buat project yaitu membuat desinfektan dari daun terbesi sama neansaman. Nah, jadi di sini itu kita membuat daun terbesi karena kan daun terbesi itu banyak kita temukan. Ternyata daun sama neansaman itu bisa dibuat desinfektan loh teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kita juga uji efektivitasnya. Kita membuat bakteri ini dan ternyata itu efektif teman-teman. Ya, di sini kita membuat bioetanol dari kulit pisang dan air cucian beras. Jadi untuk mengurangi limbah rumah tangga. Tujuan kita di sini untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui apakah bisa air cucian beras dan kulit pisang ini dijadikan bahan dasar untuk pembuatan bioetanol, dan yang kedua tujuan kita yaitu mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi terhadap hasil bioetanol. Hasil fermentasi. Ya, yang hasil pertama fermentasi kita. ada berapa Mas Buklas? 3 hari fermentasi sama 7 hari fermentasi teman-teman. Setelah fermentasi ada proses destilasi. Ya, ini adalah alat destilasi. Dan ini tuh hasil dari destilasi kita. Ini tuh bisa dibakar ya teman-teman. Tapi apinya itu gak kelihatan. Soalnya posisinya kan kita coba bakar teman-teman. Posisinya itu terang. Coba kamera. Coba di zoom ininya Bu. Ya itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Airnya agak-agak bergerak-bergerak, itu artinya tandanya bisa nyala apinya. Kalau nggak bisa berarti airnya cuma diam aja. Dan kadar alkoholnya ini tinggi, makanya bisa menyalakan api. Benar. Ya, kita udah coba waktu lama nyala apinya yaitu 50 detikan. Gituan. Di sini proyek kami membuat pupuk dari ampas kedelai. Karena ampas kedelai biasanya itu jarang digunakan dijadikan pupuk. Paling sering dijadikan sebagai pakan ternak, bahkan tidak pernah diolah. Nah, nanti lama-kelamaan limbah tersebut nanti semakin banyak dan akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk mengolah ampas kedelai itu menjadi pupuk organik cair. Di sini kami bikin produk pengolahan limbah cangkang kerang darah menjadi pasta gigi. tujuan penelitian ini kita ingin mengurangi pencemaran lingkungan karena cangkang kerang darah rusak ekosistem laut juga dan tidak dikelola dengan benar. Ini kita cara bikinnya mudah kok. Dari awal itu kita direbus biar kuman-kumannya itu
hilang. Habis itu dikeringkan dan juga di blender. Habis itu tinggal dicampurin aja semua bahan-bahannya. Udah jadi gitu aja. Penelitian kami tentang ini, water purifier sebagai solusi pengolahan limbah laundry. Ya, jadi di filter kami ini bahan-bahannya itu dari bahan alam. Jadi ada arang, tawas, serabut kelapa, dan pasir. Jadi ini adalah air sebelum difilter dan ini adalah air setelah difilter. Jadi yogurt bubuk kering ini terinovasi dari penggunaan yogurt yang biasanya seringkali hanya bisa digunakan dalam jangka waktu pendek. Oleh sebab itu kami membuat yogurt kering supaya penyimpanan bisa jauh lebih tahan lama dan lebih efisien. Di sini saya mengapresiasi adanya pameran ini karena untuk meningkatkan kreativitas dan daya inovasi siswa. Ini penting karena nanti di mahasiswa adanya konsep-konsep inovasi, kreativitas, bahkan kemampuan menulis itu juga menjadi suatu penilaian yang memiliki porsi yang besar, sehingga ini adalah awal yang baik. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Ya, bye. Sekian. Bye-bye. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Dadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saatnya 12.3 dan 12.4 untuk memamerkan B5 yang bertemakan rekayasa dan teknologi. Ikuti keseruannya. Halo. Hai semuanya. Kelompok kami meneliti dengan judul pengaruh media sosial dalam perubahan gaya hidup remaja di SMA Safta Surabaya. Di era modern ini banyak sekali remaja yang menggunakan media sosial dalam media belajar ataupun bersosialisasi. Isi artikel ini kita menggunakan strategi siswa SMA Safta menghadapi teman yang berkebutuhan khusus. Berteman dengan berkebutuhan khusus itu kayak gimana cara menanggapinya, cara berinteraksi, dan cara memahaminya seperti apa. Kali ini kita meneliti pengaruh variasi produk dan harga terhadap keputusan pembelian di Koperasi Safta. Di penelitian ini kita itu mencari tahu gimana sih sholawatan di NU di area lontar ini itu sebuah tradisi atau hanya acara keagamaan aja. Nah, ternyata di sini itu gak hanya tradisi maupun acara keagamaan, ternyata juga ada kegiatan rutinan juga. Pasar Manuan. Jadi kita meneliti di Pasar Manuan orang-orang yang nggak menggunakan e-commerce itu dampaknya apa? Apakah mereka mendapatkan dampak buruk atau malah dampak baik? Kayak gitu. Jadi kami menganalisis jalan baru radial road yang ada di Lontar terhadap pertumbuhan UMKM masyarakat sekitar. Tujuan kami utama penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas jalan raya tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, serta yang paling penting adalah memberitahu kepada masyarakat terkait pentingnya sebuah infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ataupun negara. Memilih SBK sebagai tempat untuk menjadi penelitian karena dari digitalisasi pembayaran Regio sendiri cukup menarik diterapkan pada sektor UMKM terutama di SBK tersebut. Kita juga mau tahu seberapa banyak pendapatnya sih dari penjual ini menggunakan QRIS di SBK ini. Adalah tentang pengaruh pembangunan infrastruktur Citraland terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Made. Nah, yang kita teliti di sini, Made memiliki pembangunan infrastruktur yang mencakup fasilitas-fasilitas umum seperti kampus, lalu supermarket, jalan raya, tempat ibadah, dan tempat seperti pasar. Nah, dari data yang sudah kita ambil, pembangunan infrastruktur fasilitas umum ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kita meneliti tentang seberapa aktivitas sistem pembayaran tunai dan non-tunai terhadap pendapatan sekolah Islam Safta. Jadi di sini kami itu kayak mencari seberapa efektif sih sistem pembayaran tunai dan non-tunai di kantin Safta. Kami juga mencari perbandingan antara tunai dan non-tunai di terhadap pendapatan kantin Safta, seberapa pengaruhnya. Ini gitu. penelitian kami tentang pengaruh sistem QRIS bagi siswa SMA Safta di sini terhadap kemudahan akses pembayarannya. Jadi kelompok kami
menganalisis tentang tempat pembuangan sampah wilayah Kelurahan Lontar. Di sini kita melakukan penelitian yang temanya geografi yang memiliki judul analisis perubahan pengguna lahan di daerah Doho menggunakan data citra satelit. Di sini kita mau mengetahui atau menganalisis perubahan yang terjadi, kayak analisis alih fungsi lahan dari daerah pemukiman, daerah perkebunan menjadi bandara. Luar biasa yang ditampilkan oleh peserta didik di SMA Syafta ini adalah hasil-hasil penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Fenomena-fenomena sosial yang diangkatnya ini sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi perkembangan pemikiran, kemampuan berpikir kritis dari peserta didik, dan semoga mereka memiliki keinginan untuk menjadi peneliti-peneliti dalam bidang ilmu sosial di Indonesia. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia adalah pameran-pameran yang telah kita lakukan, dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.